Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini seorang ulama pakar hadis yang mempunyai kitab Syarah Sahih Bukhari. Dalam hadis ini ada sebuah keterangan, ada 10 orang. 10 orang atau jenis manusia yang di situ sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, setiap hari sholat, jamaah ke masjid, tahajud, duha, dan lain sebagainya. Tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, rajulun shalla wahidan biwairi qiraatin. Seseorang yang di situ sholat sendirian tanpa membaca sesuatu apapun. Sholat sendiri, gak baca Fatihah, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat jamaah, lupa baca Fatihah, karena berkahnya jamaah masih bisa dimaafkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada salah satu ulama mengatakan, saya ini paling senang sholat jamaah. Apabila ada kekurangan, kesalahan, itu karena berkahnya jamaah dimaafkan, disempurnakan karena berkahnya jamaah. Jadi usahakan untuk tetap sholat jamaah. Orang yang baru belajar sholat, bacaannya nggak benar, sholat sendirian, kemungkinan besar itu tidak lolos. Belajar sholat, hendaknya dia harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk ikut berjamaah. Karena dengan berkahnya jamaah itu, sholat yang kurang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulun la yu'addi zakah. Yang kedua, orang yang sholatnya itu tidak diterima, dia adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ahli sholat jamaah, tahajud nggak pernah ketinggalan, duha nggak pernah absen. Tapi karena sifat bakhilnya, karena sifat pelitnya, dia nggak mau mengeluarkan zakat. Padahal dia punya harta yang wajib dizakati, maka orang seperti itu, meskipun dia itu ahli sholat, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia sedekah setiap hari, masjid, jamaah, sedekah 500, 1000 setiap hari, nggak zakat, sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai pelit, bakhil itu menguasai diri kita. Semua manusia itu ada bakhil, ada punya uang, ada rasa sayang untuk dikeluarkan. Tetapi kalau kita mampu untuk memerangi rasa itu, maka di situ kita tidak dikategorikan sebagai orang yang bakhil atau pelit. Itu harus diperangi. Jadi kalau punya harta simpanan, dizakati. Kalau sudah memenuhi berapa? Senilai 85 gram emas. Katakanlah kalau emas sekarang 1 juta, berarti sudah 85 juta ya. Wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, bagaimana yang di rekeningnya ada ratusan juta, miliaran nggak pernah dizakati? Meskipun dia itu ahli sholat, sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang. Rajulun ya'ummu qauman wa hum karihun. Yang ketiga adalah seseorang yang di situ diangkat atau menjadi imam, sedangkan wahum, makmumnya nggak ada yang senang, nggak setuju. Ini sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berat jadi imam. Imam, makmumnya nggak ridho, semuanya mayoritas, itu sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berat. Kalau yang nggak setuju cuma 1-2 orang, itu cuma ya, itu nggak mayoritas. Kalau yang nggak setuju cuma 1-2 orang, itu beda pendapat aja. Yang dikatakan di sini wahum karihun, mayoritas makmumnya tidak suka. Warajulun mamlukun abikun, budak yang melarikan diri. Selama dia melarikan diri di dalam pelariannya, sholatnya tidak diterima oleh Allah sampai dia kembali kepada tuannya. Kemudian warjulun syaribul khamri mudmin, seseorang yang di situ setiap hari minum khamr, minum minuman keras. Waktunya sholat, habis sholat minum lagi. Gimana tuh? Padahal sadarnya itu kan lama. Atau dia minumnya malam hari, siang enggak. Waktunya sholat jamaah ke masjid, tapi malam dia masih minum. Setiap hari seperti itu, setiap malam nongkrong minum meskipun nggak mabuk, minum terus meskipun 1 gelas kecil. Orang yang seperti ini sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khamr itu adalah pangkal dari macam-macam keburukan. Jadi jangan pernah coba-coba. Sedikit, lama-lama nanti ketagihan. Kalau sudah ketagihan, nanti kejahatan-kejahatan yang lain akan mudah dilakukan.
Wa imra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Yang keenam adalah seorang wanita yang di situ membuat marah suaminya di malam hari. Atau ya bukan cuma malam hari. Intinya seorang perempuan, seorang istri yang di situ membuat suaminya itu marah, tidak ridho. Istri seperti ini meskipun dia ahli duha, ahli tahajud, ahli sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kalau suami membuat marah istrinya? Saya belum menemukan hadisnya. Kalau yang ini hadisnya jelas. Yang dimaksud di sini adalah, kalau hadisnya ini jelas, perempuan yang di situ membuat marah suaminya. Kalau suami membuat marah istrinya, saya belum menemukan hadisnya. Akan tetapi di hadis yang lain ada. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Kalau ada suami yang tidak baik, bikin emosi terus istrinya, berarti dia orang yang buruk. Wa imra'atun hurratun tusalli bi ghairi khimar. Seorang perempuan merdeka yang sholat tanpa menutup kepalanya. Kemudian wa akilur riba. Yang kedelapan adalah orang yang senantiasa memakan harta riba. Ini sholatnya tidak diterima. Setiap hari kita itu diserang, dikerubutin, dikeroyok sama riba. Lewat SMS, lewat WA. Nonton ceramah YouTube itu loh, muncul iklan riba, tawaran riba. Setiap hari banyak sekali godaan-godaan riba. Ulama dulu itu saking hati-hatinya terhadap harta riba. Contohnya, dia sedang memberi pinjaman kepada kawannya. Kemudian dia pergi, di tengah perjalanan hujan deras. Itu adalah rumah orang yang dia kasih pinjaman uang. Dia nggak berani untuk berteduh di situ. Takut mengambil manfaat dari orang yang pernah dia pinjamin uang. Padahal uangnya belum dikembalikan. Takut mengambil manfaat dari orang yang dia pinjamin uang, itu sudah dikategorikan sebagai riba menurut ulama yang ahli warok. Menjaga dari hal-hal yang haram. Nah, orang sekarang itu ngasih pinjaman, wah kadang-kadang seenaknya saja. Itu yang dikasih pinjaman itu malah dipermainkan. Harus nurut. Ayo kesini, kalau nggak kesini, seakan-akan jadi tahanan. Kamu kesana, karena sudah dibeli dengan pinjaman itu. Macam-macam, diambil manfaatnya. Itu kalau ulama dulu nggak mau mengambil manfaat dari orang yang dipinjami uang. Wal imamul jair. Yang kesembilan, pejabat yang zalim. Pejabat yang zalim, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jadi pejabat itu. Jabatan itu adalah amanah. Kalau bicara enak, yang paling enak di dunia itu jadi pejabat. Yang paling enak. Fasilitas ada, duit mudah. Mau kemana saja, aksesnya juga mudah. Ada jabatan, ada kekuasaan. Tapi jangan pernah berbuat zalim. Karena sekarang banyak sekali pejabat yang berbuat zalim, meskipun tidak semuanya. Ada 2 calon PNS. Satu anaknya pejabat, satu anaknya petani biasa. Yang lolos tes anaknya petani. Entah bagaimana caranya dimanipulasi, yang lolos jadi anaknya pejabat. Itu zalim, berbahaya. Ada orang miskin, punya tanahnya nggak dijual. Ada seorang pengusaha properti, mengincar tanahnya. Bagaimana caranya? Yang penting tanahnya orang miskin itu kena. Dia sogok itu pejabat. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba tanahnya orang miskin itu diserobot oleh orang kaya. Ini berbuat zalim namanya. Dan itu banyak sekali. Pejabat yang berbuat zalim, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun la tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Yang terakhir adalah seseorang yang di situ sholatnya tidak mencegah dirinya dari berbuat kemaksiatan. Sholat masih maksiat, sholat masih senang zina, sholat masih senang minum khamr, sholat masih senang makan haram, sholat masih berani terhadap kedua orang tua. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau begitu nggak usah sholat sekalian, nggak bisa. Ahli maksiat nggak sholat, dosanya double. 1 dosa tidak sholat, 2 dosa bermaksiat. Ya, jadi masih mending. Akan tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, terkadang Allah itu membukakan pintu ibadah terhadap seseorang, tetapi Allah tidak bukakan pintu penerimaan. Nah, ini yang paling berat. Rajin ke masjid, berapa tahun? 40 tahun, 60 tahun, tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan di hadis-hadis yang lain masih banyak sekali keterangan-keterangan siapa orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima sholat kita. Allah maafkan, Allah sempurnakan ibadah sholat kita. Yang kurang-kurang disempurnakan oleh Allah, yang kurang-kurang dimaafkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.